A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Innaka antal alimul hakim. Ayuhal ikhwatul kiram, nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Yang kami hormati para asatidul kiram, Ustadz Yudo yang sudah hadir, Ustadz Ilhamuddin, kaifa hal Ustadz Ilham? Ustadz Alhamdulillah. Ustadz Azwar, bi khair Ustadz Azwar ya. Alhamdulillah bikhair Ustaz. Ustadz Alhamdulillah. Karnawan sehat. Ustadz Indro, bi Alhamdulillah. khair Ustadz Indro ya. Alhamdulillah. Insya Allah pada pagi hari ini di pertemuan yang ke-6, insya Allah di majelis tadabur kita akan membaca surat, kalau Imam Jalalain menamakan dengan Asy-Syarah, walaupun di kita populer dengan Al-Insyirah, kalau Imam Jalalain menamakan dengan surat Asy-Syarah. Begitupun guru kami dalam Tadabbur Quran yang beliau syarah dalam tafsirnya, Profesor Robiah dan para masyayikh menyamakan dengan surat Asy-Syarah. Sebelum kita mulai, mungkin kita dengarkan dulu bacaan surat Alam Nashrah kamilan dari Ustadz Ilhamuddin. Fadhal Syekhul Karim, Ustadz Ilham. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran wa radhiyallahu ankum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Terima kasih banyak Ustadzi Al-Ustadz Ilhamuddin, hafizakumullah jami'an. Ikhwanil kiram, kita mulai dengan materi kita dengan tafsir. Sebelumnya kita akan membaca seperti biasanya, yaitu tafsir suratul Jalalain ayat 1 sampai ayat 3. Kita lihat ibarat Imam Al-Jalal Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala. Pertama dikatakan suratus syarhi. Namanya adalah suratus syarhi. Makkiyatun. Ya. Makkiyatun ini pendapat yang rojih, ada pendapat dhaif, qila madaniyah. Qila madaniyah. Tapi ini pendapat lemah. Qila ini pendapat lemah, dan pendapat lemah pendapat bahwasanya ini makkiyah itu dinisbatkan, yang mengatakan langsung adalah Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa ayatuha samanu ayatin, dan ayat dari surat Asy-Syarah itu 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini membabil tamhid ya, T yang pertama tamhid, walaupun tilawahnya sudah tadi.
hadis-hadis yang menyatakan fadilah khusus surat Asy-Syarah ini, ulama banyak mendhaifkan. Tetapi fadilah keutamaan Quran itu mencakup juga fadilah keutamaan surat Asy-Syarah. Dan mimbabil ikhbar ya, sebagian masyayikh kami itu menjadikan surat Alam Nasrah ini sebagai wirid setelah sholat untuk menenangkan hati. Ya, dan ini tidak ada masalah. Ya, ketika seseorang cocok dengan suatu ayat, apalagi maknanya ayat juga masuk akan hajat kita, kan berkenaan dengan asyarah, kelapangan, bahwasanya Allah itu maha melapangkan dada, kemudian dia menjadikan itu amalan, lah itu hal yang bagus. Ya. Dan kebetulan guru kami yang mengajarkan kami melazimi asyarah setelah ba'da sholah ini juga guru kami yang dulu mengajar kami tafsirul jalalain. Seperti itu. Nah, ini bisa juga kita amalkan ya. Mengamalkan qiraah surat Asy-Syarah biniyati syarhis sadr. Biniyati syarhis sadr. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, qala al-imam al-muallif rahimahullah taala, alam nashrah istifhamu taqririn. Jadi alam ini pertanyaan tapi maknanya pernyataan. Istifham itu dohirnya. Maknanya takririn pernyataan. Nah, seperti itu, takrir. Alam nasrah ay syarahna, telah kami lapangkan laka bagimu ya Muhammadu, wahai Muhammad, sodroka, yakni dadamu. Ya, dadamu. Seperti itu. Kenapa? Ini sekaligus tadabur sedikit ya, biar nanti pas tadabur langsung bisa Ustadz Ilham, Ustadz Azwar, Ustadz Indro, Ustadz Karnawan, Ustadz Nizar, ya. Ini saya tadaburnya tak takdimkan ya. Kenapa kok apa namanya pakai syarah sodrok ya? Kenapa bukan alam nasroh laka kolbak ya? Kenapa kok alam nasroh laka sodrok bukan kolb ya? Karena sodr itu lebih luas daripada kolb. Sodr itu lebih luas daripada kolb. Artinya kalau sodr itu sudah Allah syarahkan, artinya seluruh isi hati sudah termasuk di dalam yang Allah luaskan, yang Allah lapangkan. Jadi seakan-akan penekanan, sungguh hatimu itu sudah kami bersihkan. Kemudian salah satu faedah juga, kenapa Allah mengatakan alam nasroh, memakai kata nun, ya, pakai kata nun yang bermakna dalam bahasa Arab ta'zim, ya. Kenapa memakai nun nasroh, ya? Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita memohon kepada Allah agar melapangkan dada kita, menguatkan kita, ya, agar menguatkan kita, itu Allah terkadang mengutus para makhluknya seperti malaikat, mengutus para makhluknya untuk yaitu manusia, mengutus para makhluknya yang lainnya itu untuk menjadi wasilah kita menjadi tenang. Jadi ketika kita selalu memohon kepada Allah ketenangan, itu ketenangan itu akan datang dari mana-mana, wasilah yang nggak kita duga-duga. Jadi seluruh makhluk Allah itu bisa menjadi wasilah yang membuat kita tenang. Kita sedih luar biasa, tiba-tiba lihat peci, bisa jadi tenang. Ya, makanya kita ini harus selalu minta ketenangan sama Allah, karena segala sesuatu itu bisa menjadi wasilah ketenangan. Kalau Allah memberikan izin, nah itu. Kuncinya meminta kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali. Jadi ini ayat ini juga membuat kita nggak boleh putus asa ya. Jangan sekali-kali kita ketika sempit itu langsung berpikiran, wah udah nggak ada jalan. Lah, udah nggak ada jalan, nggak boleh. Karena apa yang ada di sekitar kita? Seluruh makhluk Allah, manusia, jin, malaikat, benda mati, lah itu bisa menjadi wasilah yang Allah turunkan sehingga membuat hati kita tenang. Nah itu. Jadi penting sekali ya ketika kita memahami ayat ini bahwasanya syarah sadr, melapangkan hati itulah fi'lullah. Dan Allah bisa melakukan fi'ilnya dengan kapan saja, di mana saja, bagaimana caranya yang kita nggak kebayang. Jadi ini salah satu sir dengan menggunakan kata
apa namanya, nunut ta'zim. Ini tadabbur sedikit. Selanjutnya, sadraka bin nubuwati wa ghairiha, kami lapangkan dadamu dengan kenabian dan selain kenabian. Apa saja yang membuat hati Rasulullah itu lapang. Wa wada'na artinya hatotna artinya kami turunkan, kami hilangkan, kami kalau bahasanya kalau kita ngangkut pasir, pasir itu kita turunkan di tempat itu namanya hato, ya. Menurunkan. Wahatat na'angka wizrok. Al-wizr ikhwah yang dimuliakan Allah. Mungkin yang terkenal wizr itu artinya dosa. Tapi lebih umum dari itu, segala beban. Afikol. Segala beban itu bisa dimaknai wizr. Ya. Dan di sini wizr itu dimaknai dengan dzanbun. Seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Sayyidina Mujahid bin Jabr rahimahullah taala. Ya, aslinya tapi artinya beban. Tapi di sini diartikan dosa. Apa maksudnya kami angkat darimu dosamu? Nah, ini akan dijelaskan di ayat selanjutnya. Alladzi angqadha itu membebani dohroka. Dohroka yaitu punggungmu atau ya punggungmu. Ayat ini kata Imam Jalalain, ayat wa wada'na angka wizrok ini seperti liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Maksudnya apa? Ya. Isyaratan ila anna ma dzukira huna la yunafi ismatal anbiya. Ya. Jadi bukan artinya nabi nggak maksum, ada dosa terus diangkat, ya. Karena nabi itu kadang diingatkan sama Allah itu dari hal yang sifatnya mungkin makruh bagi kita, ya, seperti itu. Tapi nabi diingatkan karena makom nabi lebih tinggi. Orang kalau makomnya lebih tinggi, orang itu kalau makomnya warok, orang itu kalau ketakwaannya tinggi, dia bisa jadi menjadikan yang mubah itu nggak dia lakukan untuk terhindar dari yang haram. Jadi dia mengambil batasan yang lebih tinggi lagi. Makanya kalau dalam disebutkan ya di tafsir-tafsir ya dinukil oleh Imam Tubi dari Sayyidina Qatadah, dari Sayyidina Hasan Basri, dari Sayyidina Dhahak, tafsir para mufassir tabi'in itu semua, bahwasanya dosa apa yang Allah angkat dari Nabi disebutkan di sini. Ya, disebutkan maka nafil jahiliyati qabla nubuwah minat ta'ayush ma'al kufar. Lah, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, sebelum turun syariat, Nabi kan hidup sama orang-orang kafir. Ya itu kan sebenarnya bukan dosa, karena belum ada syariatnya. Tapi karena Nabi makomnya tinggi, lah itu yang diangkat dosanya, walaupun itu nggak dosa sebenarnya, gitu loh. Ya, wal muwafaqahum fi ba'di umurihim amril jahiliyah, dan juga sebelum Nabi diangkat Nabi ada mungkin hal-hal amalan Nabi atau adat kebiasaan Nabi yang masih ikut adatnya kaumnya. Tapi juga namanya juga belum ada syariat. Itu pun tidak ada yang tentang syirik, ya. Maka dikatakan ma'ataharihi sallallahu alaihi wasallam wa ibtiadi ana syirik. Walaupun itu nggak ada yang syirik, itu tentang adat-adat tapi ada kemiripan dengan jahiliyah tapi tidak syirik sebelum diangkat Nabi. Ini salah satu tafsir yang dinukil Imam Qurtubi dari mufassirin para tabi'in, apa yang diangkat dari Allah dari Nabi itu, ya, seperti itu. Intinya adalah Allah telah membersihkan Nabi untuk menjadi siap menerima beban risalah dan beban kenabian. Wallahu taala alam bisawab. Ayuhal ikhwatul kiram, jazakumullahu khairan katsiran. Mungkin waktu saya serahkan selanjutnya, yang pertama kali ingin memberikan apa namanya tadabbur, tafadhol ikhwah. Ustadz Karnawan mungkin. Itu ada Ustadz Ilham, ahlan Ustadz. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi waktu apa namanya tentang tafsir qalb dan sodar ini saya baru tahu juga, alhamdulillah dapat faedah. Ternyata qalb itu tingkatannya lebih sempit gitu. Lebih sempit. Nah, lebih sempit. Kalau misalkan dilihat dari kata-kata sodar itu kan yang kami tahu artinya kalau diartikan itu dada gitu. Betul, dada. Dada.
Nah, kemudian kalau misalkan dada itu berarti mencakup keseluruhan dari luar sampai dalam isi hati berarti gitu. Nah, sehingga ketika pilihan katanya alam nashrah laka sodrok, seakan-akan Allah itu memberikan isyarat bahwasanya sumber atau jika dada kita berserta isinya itu sudah dilapangkan oleh Allah, maka dengan apa tadi kalau tadi binubuah ya, kalau di Betul. mana Imam Jalalain Binubuah. di tafsir yang lain itu juga ada dengan bil iman gitu, ada yang bil iman bil Islam. Nah maka sejatinya di situ kita dapat mengambil faidah tadabbur bahwasanya kelapangan hati kita itu bisa terjadi atau mudah terjadi ketika kita bisa menerima ketentuan-ketentuan dalam perkara Islam, perkara iman. Kalau kita memang benar-benar meresapi, memaknai segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Naam Syekh. Barakallah fiik. Ada lagi? Sementara itu dulu, nanti mendengar dari teman-teman. Nah, tadi ketika antum mengatakan bahwasanya sodar itu disebutkan oleh guru kami ya, dalam kitab ini. Ini tafsir Juz Amma ya, yang ditulis oleh Masyaikh kami di Mekah. Tafsir Tadaburi dikatakan seperti ini. Li'anna mahallal waswasati huwa sodar. Jadi setan itu ketika mengganggu manusia, itu yang diganggu adalah sodar keseluruhan, nggak langsung ke hati. Nah, dikatakan seperti itu. Li'anna mahallal waswasati huwa sodru. Fa'izalatu tilkal waswasati wa ibdaluha bidawa'il khairi huwa syarhu. Nah, ketika waswasah yang di sodar itu dihilangkan, dan dihilangkan tidak cukup, harus diganti dengan waswasah yang baik, bisikan yang baik gitu ya. Jadi menghilangkan bisikan mulia, bisikan jahat itu tidak cukup, karena sodar itu akan kosong dari bisikan, tapi imam bisikan baik, imam bisikan buruk. Nah, ketika Allah mengatakan syaraha, itu artinya tidak hanya membersihkan bisikan buruk, tapi juga mengisi dengan bisikan baik. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita sebutkan wa idza hasala syarhu li sadri fa huwa hasidun lil qalbi alladhi huwa juz'un min sadri. Jika syarah itu terjadi untuk sodar, maka mimbabil aula syarah itu terjadi untuk qalb juga. Gitu Ustaz. Bisa di ini kan mimbabil takkid Ustaz ya. Seperti itu. Ustaz Ilham ya. Baik, selanjutnya mungkin bisa kami meminta Ustadz Karnawan, Syekhuna Karnawan, memberikan ilmunya, Ustadz. Ahlan wa sahlan. Bismillah, suara sudah masuk, Ustadz? Masuk, wadih, kawuduhi syams. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz. Ya. Mangga, Ustadz. Kalau saya mungkin lebih kepada tadi yang dikata wisrok tadi, atau yang ada yang mengatakan adalah dosa, tetapi kalau untuk Nabi itu bukan dosa, nggih. Karena Nabi itu kan maksum, itu terkait dengan amal perbuatan-perbuatan beliau yang mungkin ketika masih jahiliyah sebelum beliau diangkat menjadi menjadi Nabi begitu, nggih. Nah, kemudian di sini ambil satu pelajaran. Terkadang kalau kita berdakwah itu ada beban masa lalu begitu nih. Beban masa lalu kalau misalnya ya. Keren. Masya Allah. Iya, Zat. Lanjut, Zat. Ya, kalau terkadang kalau orang yang mondok ataupun ya mondok biasanya kan, kemudian kalau kenapa kok
ketika diminta untuk kembali kepada kehadiran mungkin ya karena ada beban masa lalu mungkinnya ketika di waktu masih kecil dan lain sebagainya kan orang-orang tahu masa kecil kita sehingga kadang ketika beliau berdakwah kita berdakwah itu kadang Iya. Eh, co- ketika kita coba mau Ustaz. memang mau dakwah itu ya kadang hal-hal seperti di apa namanya kita hilangkan. Iya, iya. Iya, iya. Kemudian yang kedua wisrok itu kan tidak apa namanya dosa dan tidak hanya dosa. Betul. Cuma seseorang itu kadang merasa bersalah atas apa yang ia kerjakan itu sesuai dengan kadar keimanannya mungkin. Kalau orang yang Hmm. warok ya, yang makruh pun merasa bersalah begitu kan. Iya, Kalau iya, mungkin iya. kalau orang yang apa namanya yang sudah terbiasa dengan dosa, jangankan dosa-dosa kecil yang apa namanya yang Besar. eh, dosa besar pun kadang terbiasa. Jadi itu La sesuai ilaha dengan illallah. keimanannya. Mungkin apa Masya namanya Allah. kalau mungkin hadis ya tadi ya ketika apa namanya Iya, Rasulullah mengatakan kalau orang beriman itu melihat gunung ya iya. yang Betul. dia tidak aman seolah-olah nanti suatu ketika nanti akan menimpa dirinya rubuh begitu. Sedangkan orang Iya. munafik itu apa namanya seperti hanya sekedar apa namanya Semut, hidungnya semut, sehingga semut. ketika dia Iya, iya, semut yang iya. hinggap di hidungnya ya cuma di halo gitu sudah hilang. Nah, mungkin Iya, iya, iya. artinya apa? Dosa itu Iya. akan merasa menjadi beban bagi itu merasa hidup begitu nih. Mungkin Masya itu Allah. Ustaz dari kami. Masya Allah, tabarakallah. Masya Hmm. Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Ustaz Karnawan. Ustaz Karnawan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, betul ya. Kita ketika mengajari terkadang ada beban masa lalu. Ya karena kita kan beda-beda backgroundnya ya. Tetapi ingat ya, ketika kita sudah istiqomah, artinya sudah selalu di jalan yang benar, beban itu jangan sampai menghalangi kita untuk berdakwah, untuk menyebarkan kebaikan. Kemudian sebelum kita ke Ustaz Indra ya, para masyayikh kami dalam tafsirnya mengatakan gini, laqad syarahallahu laka sadraka fahabbaba ilaika talaqqiyal wahyi. Telah Allah lapangkan dadamu wahai Muhammad sehingga kamu mencintai turunnya wahyu. Jadi berarti salah satu tanda dada kita itu sehat dari bisikan jahat ketika kita cinta dengan Quran. Lah itu ya. Ketika kita cinta dengan Quran, laqad syarahallahu laka sadrak fahabbaba ilaika talaqqiyal wahyi. Nah ini cuma teman sedikit. Kita berikan waktu untuk Ustadz Indro. Ahlan Ustadz Indro, fadhal. Waalaikumsalam. Ya, fadhal suaranya. Bismillah, Bismillah. Ya, Kedengaran Ustaz? wadih. Di ayat yang pertama Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak, bahwasanya Allah itu melapangkan dada, ya kan? Ini artinya Allah itu melapangkan dada itu berarti bahwasanya manusia itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya permasalahan. Masya Allah. Ya, permasalahan atau musibah atau ujian segala macam. Sehingga Allah itu sudah mempersiapkan sesuatu yang bisa melapangkan dada kita, yaitu Masya dengan Allah, Masya Allah, syariat, Masya Allah, Masya Allah. dengan Al-Quran, Masya Allah. dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dengan syariat seperti puasa ini Masya kan Allah. adalah wasilah untuk kita mencari ketenangan kan, seperti itu. Maka dari itu, Naam. ketika ada seseorang yang ketika tertimpa musibah, ujian, lalu dia itu merasa terpuruk, itu sebenarnya nggak bisa seseorang itu menyalahkan Allah. Karena Allah itu sudah menyiapkan jalan untuk menuju ketenangan itu. Allah, Allah, Jadi Allah, Allah Akbar, Allah kita ini Akbar, kan Allah. sudah diberikan jalan itu.
Bagaimana Iya, kita iya. ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, menemukan jalan yang sudah Allah berikan sebenarnya gitu loh. Bagaimana caranya kita menemukan hal itu kembali sehingga hati kita itu bisa tenang. Karena ketenangan hati itu menurut kami sangat nikmat yang sangat luar biasa saja. Terkadang Allah itu tidak Masya Allah, tidak Masya Allah. menguji kita Iya, dengan mengambil harta kita, tidak menguji kita dengan Masya Allah, mengambil sesuatu yang kita senangi, tapi ketika Masya ketenangan Allah, hati itu diambil, wah itu rasanya semua harta yang kita miliki itu tidak ada harganya. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, Mungkin itu saja. Masya Allah, tabarakallah. Iya, ini menguatkan ya, menguatkan dari pendapatnya Ustadz Indro tadi ya, bahwasanya nikmat itu adalah ketenangan yang tidak ada harganya. Itu ternyata ada isyarat tentang itu ya. Nikmat ketenangan itu paling mahal, itu ada isyaratnya, yaitu di alam nasroh laka sodrok. Nun nasroh ini ya, ini menunjukkan takzim. Ada kaidah dalam ilmu akidah dan ilmu syariah, sering disebutkan para penulis syarah ataupun hasyiah, adzamatun nikmah tadullu ala adzamatil mun'im. Kebesaran nikmat itu menunjukkan, kebesaran pemberi nikmat itu menunjukkan besarnya nikmat yang diberikan. Adzamatul mun'im tadullu ala adzamatin nikmah. Siapa yang mensyarah Allah, berarti syarah penenangan yang merupakan nikmat Allah itu adalah nikmat yang besar sekali. Karena Allah langsung mentasrih wujud nikmatnya dan Allah sendiri yang mentasrih. Ini menguatkan dari Ustadz Indro bahwasanya ketenangan hati itu adalah, kalau guru kami mengatakan, nikmatun la tasilul uqulu ila kunhi haqiqatiha wa maknaha. Nikmat yang akal itu kadang terheran-heran, ya, terhirman-hirman akal itu kan. Di luar nurul dan gak habis fikri gitu kan. Jadi akal itu juga kadang bingung ya. Nikmat ini, tenang ini gimana sih hakikatnya? Kadang pas semua dimiliki nggak tenang. Terkadang pas biasa aja tenang. Terkadang sore nggak tenang. Badal maghrib tenang lagi. Kan akal kita ini kan nggak bisa, kadang nggak bisa merumuskan ketenangan yang baku gitu loh. Lah itu makanya ayat ini sebenarnya mengajarkan kita bahwasanya wahyu dan meminta ketenangan dari Allah ini salah satu kuncinya itu. Yani untuk ketenangan Tambahan, tadi. Fadal. kemarin ini saya ngobrol-ngobrol lah sama Ustadz kami gitu kan. Betul. Bahas tentang masalah penyakit gitu kan, penyakit. Salah satunya tuh diabetes, penyakit gula gitu kan. Terus beliau tuh cerita, Ustadz kami tuh cerita, saya punya pengalaman kalau ternyata obatnya orang diabetes itu adalah dia harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana saat saya tanya gitu kan? Ada seseorang udah diabetes, sudah lehernya itu sudah busuk itu kan, sudah mau paham gitu. hitam. Nah, ketika dia ditanya sama Ustadz, sama seorang Ustadz, kamu punya masalah apa, masa lalu apa? Saya itu masih menyimpan dendam kepada istri atau mantan istrinya, saya lupa. Masya Allah. Lalu sama Ustadz itu diberikan nasihat untuk kamu harus berdamai dengan keadaan itu. Masya Allah. Lalu selang beberapa bulan berangsur-angsur, Masya Allah. itu lukanya nutup sampai dokter itu terheran-heran. Masya Allah. Itu mungkin ada kaitannya dengan ketenangan hati kepada kesehatan itu luar biasa. Iya. Jadi kebahagiaan itu ternyata bersihnya hati dari penyakit hati. Betul. Hatta sampai dulu ketika masa pandemi itu, dan gitu kan, kita harus benar-benar positif vibes lah gitu. Harus. Luar biasa itu. Lah, Ustadz Indro, antum keren sekali mengaitkan dengan kesehatan. Ini ayah Ana sendiri, Ustadz Indro. Ayah Ana sendiri. Jadi ayah Ana itu kan selama 2 bulan ini kemarin kan beliau gerah, beliau sakit, ya kan. Ketika itu sama dokter itu divonis macam-macam. Ada yang mengatakan leukemia, ada yang mengatakan kelainan darah, HB-nya rendah, sering nyeri. Ada yang mengatakan darah nggak normal, namanya AIHA atau apa, ya kan. Kemudian ada salah seorang ustadz murabbi
Murabbi itu juga keluarga kami, mbah kami, tapi dia seorang ustadz murabbi yang itu beliau nasihati ayah kami gini sambil mendoakan kan. Mas atau Dek, manggilnya Dek kan. Karena itu lebih tua dari ayah kami. Dek, ke ayah anak itu setelah kami pulang dari rumah sakit. Jenengan itu penyakitnya yang pertama adalah penyakit takut. Paham nggak, Sandro? Khawatir. Iya, Paham nggak? betul. Bilang ke ayah saya, dan saya di samping situ. Maka ikhtiar ruhaninya, ikhtiar doanya, sering-sering baca surat li'ilafi Quraisy. Fa'amanahum min khauf, ya kan? Li'ilafi Quraisyin ila fihim lihatafiti soif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Artinya selalu ingat bahwa Allah itu ada sehingga kita nggak takut. Bacalah itu sering-sering biar yakin Allah itu melindungi kita dari ketakutan. Nah itu kejadian itu Hedro 2 minggu yang lalu. Artinya sakit ayah Ana yang ke 1 bulan 2 minggu. Kan ini udah 2 bulannya. 2 minggu yang lalu berarti udah 1 bulan 2 minggu. Itu datang itu Ustadz Al-Murabbi tadi. Ya, Al-Mursyid lah. Nah, beliau kemudian setelah itu kemarin kira-kira 3 hari yang lalu, ayah Ana tuh kontrol. Ayah Ana kontrol qadarullah masya Allah fa'al, ya, masya Allah, darah yang katanya itu kelainan normal, darah merah atau HB ya, yang sebelumnya 5,8,6 hampir 9 normal, kemudian nyeri ayah Ana hilang, dan seterusnya, dan ayah Ana intinya alhamdulillah udah seger, tinggal banyak makan untuk biar gemuk seperti sebelumnya. Kemudian saya singgung kejadian 2 minggu yang lalu. Pak, ketika Bapak merasa HB-nya 5, itu perasaan Bapak apa? Saya takut. Bahkan setiap saya ingin ke dokter atau ingin ke dokter untuk cek kontrol mingguan, itu selalu malas karena takut. HB-nya belum naik-naik. Karena itu intinya. Ketika sudah tahu HB-nya 8,6, jadi sekarang Bapak gimana? Saya tenang banget nih. Lah berarti betul kan kata guru yang kemarin bahwasanya ada takut itu mempengaruhi kita gitu loh. Lah itu juga kayak antum tadi loh, dengki itu mempengaruhi kita, dendam itu mempengaruhi kita. Masya Allah tabarakallah, masya Allah tabarakallah. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairan katsiran. Syukran Ustaz Indra, syukran katsiran. Selanjutnya ikhwah Ustaz Nizar. Ahlan Ustaz. Nah, Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Waalaikum Ramadan Karim Mubarak. Allah yubarik. Alhamdulillah. Amin ya Rabbil Alamin. Iya. Ini semakin, kalau kita lihat, Masya Allah, bisa semakin mengkerucut dan semakin bisa kita tadaburi dalam, Ustaz, antara makna Masya Allah al-qalb dan sodr ini ya, Ustaz. Kan Masya kalau Allah, ini kalau mungkin nanti bisa antum luruskan. Kan kalau kita lihat al-qalb itu dalam hadis kan Rasulullah mengatakan idza saluhal jasadu kulluh itu, wa idza fasadat jasadu kulluh. Artinya hati itu mempengaruhi seluruh tubuh kita. Tetapi ini yang menarik, Allah Ta'ala melapangkan dada, bukan hati. Terus di surat An-Nas itu syaitan juga yuwaswisu fi sudurinas. Jadi sadar juga. Saudara. Artinya Allah Ta'ala hanya memberikan fasilitas. Ini wallahu alam saja. Ini apakah hanya Allah Ta'ala itu memberikan fasilitas kepada kita untuk Allah Ta'ala bukakan. Jadi kalau anak gambarkan gini, kalau ini gambaran saya, wallahu alam benar atau enggak. Artinya hati itu milik kita, terus hati itu yang di dalam, terus sodar itu sangkarnya. Apabila dadanya luas, maka hatinya juga luas. Kalau dadanya sempit, maka hatinya akan ikut sempit. Allah Ta'ala membuka dada kita, syaitan menyempitkan dada kita. Maka nanti tergantung bagaimana kita terhadap kita yang memiliki hati itu. Semakin dekatnya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka kemungkinan hati atau dada itu semakin besar akan lebih cepat besar, Ustaz. Kalau kita banyak melakukan hal-hal yang buruk, maka syaitan juga akan lebih mudah untuk menyempitkan dada kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu. Ini yang pertama, Ustaz. Terus, ya, terus fadal. yang kedua itu hubungannya dengan wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Jadi dosa itu menjadi beban kita, bahkan Allah Ta'ala memberikan beban itu ada di punggung. Ya, beban itu ada di punggung, berat. Artinya kadang berat tidaknya kehidupan kita itu sebetulnya bukan beban itu emang terasa di fisik kita. Tapi apakah itu betul-betul beban atau tidak itu sebetulnya tergantung di hati kita. Kalau hati kita itu lapang, besar, maka beban apapun yang kita yang kita alami di fisik itu kayak kamuflase gitu. Jadi rasanya itu sebetulnya bukan betul-betul beban. Iya. Jadi cuman hanya fisik itu akan selalu capek, itu keniscayaan fisik akan capek itu. Tapi menghadapi capek sehingga kita tidak stres itu bukan karena fisik tapi karena hati gitu kan. Iya. Makanya kalau Allah Ta'ala mengatakan yang beban itu yang berat, manusia itu merasakan beratnya di punggung, tapi Allah Ta'ala membukanya di hati. Berarti kan sebetulnya tujuan Allah Ta'ala bukan di punggungmu yang capek, tapi di hatimu yang sempit. Maka Allah Ta'ala berikan pelebaran di dalam hati sehingga kita bisa memberikan obat atau kekuatan pada fisik kita semuanya. Wallahu a'lam. Baru itu. Iya. Ya, ini Ustaz Nizar dan yang teman-temannya. Kalau kita bahas dari awal tadi, ya seakan-akan surat ini itu memberikan perintah pada kita. Pentingnya kita itu selalu melakukan muhasabah hati, tazkiyatun nafas, perenungan gitu loh. Karena ternyata yang paling penting untuk dikuatkan itu kan hati kita gitu, Ustaz. Iya. Seperti itu kan, paling penting. Ini kalau guru kami mengatakan gini ya, dalam tafsir. Ketika kami mengatakan guru kami itu maksudnya masyayikh yang di Mekah sana. Mengatakan idza athqalat qalbakal humumu. Jika hatimu telah dibebani oleh humum, kegelisahan. Faqif ala babi khaliqil insyirah. Maka berdirilah di depan pintu yang menciptakan insyirah wal isyraq, yang menciptakan keterangan, yang menciptakan ketenangan, wan nur, yang menciptakan cahaya, wa tumaninah, yang menciptakan kedamaian. Jadi idza qalat qalbakal humumu faqif ala babi khaliqil insyirahi wal isyraqi wan nuri. Barakallahu fikum Syekh Nizar ala faidah jamilah ya. Ya, sebagai contoh terakhir ya seperti kisahnya Nabi Musa. Seberat apapun Fir'aun, doanya Nabi Musa diawali dengan Rabbi syrahli sadri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum Syekh Nur Karim. Barakallahu fik. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ala ma tafadhaltum. Ustaz Azwar Anas, Syekh Nur Karim, Ustaz Azwar. Naam. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Di mana antum ini? Cuma di pondok, Ustaz. Tamam, khair. Gimana, Ustaz? Nah, Ustaz, insya Allah izin untuk menyampaikan sedikit saja. Nah. Terkait tadabbur kami dalam ayat Alam nasrah laka sadrak, itu tentang pelapangan hati. Nah, ini kelapangan hati yang dirasakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salah satu sebabnya adalah karena ilmu dan hikmah wahyu kenabian yang dititipkan oleh Allah kepada beliau.
Maka maknanya bahwa majelis ilmu atau kajian, pengajian itu melapangkan hati dan membuat tentram. Allahu Akbar. Makanya itulah Sallallahu kenapa alaihi Muhammad. orang kalau capek kerja, capek aktivitas harian, kalau ada majelis zikir, majelis ngaji, pengajian itu kenapa mereka juga masih semangat? Itu karena ingin mendapatkan atau pernah merasakan atau pengalaman tentramnya hati, lapangnya hati saat hadir dari pengajian gitu. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini juga Masya Allah, tabarakallah. kelapangan hati yang dialami oleh Nabi ini itu turun kepada seluruh pengikut-pengikutnya. Artinya gen dilapangkannya hati itu juga turun ke pengikut-pengikutnya, yang mana semakin orang itu taat kepada syariat, semakin orang itu ngikut Nabi dan semakin kuat, maka juga akan semakin lapang hatinya. Artinya ikut Nabi itu juga menjadi sebab lapang hati bagi umatnya. Itu umatnya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, lalu kalau untuk Masya Allah. para asatid, kadang itu kita Nah, gimana itu? saat melihat santri yang mungkin agak bebal, agak nyantol-nyantol, kadang pola anak nakal misalnya, atau mendapat komentar-komentar penting dari masyarakat misalnya, maka kita untuk mendapatkan kelapangan hati bisa didapat dari baca-baca hadis, baca faedah, kemudian ketemu para ulama, para kiai, sowan begitu kadang. Dan ini lebih menguatkan juga bahwa memang yang berkaitan dengan ilmu, dengan wahyu ini memang melapangkan hati, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian terakhir tentang ayat yang selanjutnya, Ustaz, wa wada'na angka wizrak, dan telah kami gugurkan dosa-dosa kamu. Ini salah satu sebab Nabi digugurkan dosanya karena seluruh penduduk langit dan bumi, darat dan laut itu sholawat kepada beliau, yang mana salah satu makna dari sholawat itu kan istighfar. Artinya bahwa istighfar itu dosa. Sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ajib. Untuk closing statementnya, Ustaz, dari anak itu 3 hal, yaitu dilapangkan hatinya, digugurkan dosa, disanjung nama itu. Ini adalah saling sinambung dan terkait. Nah, begitupun dengan 3 hal yang menjadikan lawannya, yaitu disempitkannya hati, bergumpalnya dosa, kemudian hina nama dan kedudukan, itu juga adalah karena berkaitan. Yang sebabnya Masya Allah adalah dosa-dosa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar. Sehingga tidaklah orang yang berhasrat untuk melakukan maksiat, melakukan dosa itu karena kondisi hati yang sempit. Semakin sempit hati, Masya Allah, maka semakin kuat bermaksiat dan berbuat dosa. Cuma salah karena dia merasa bahwa dengan melakukan perbuatan dosa itu kadang diharapkannya bisa melapangkan hati. Padahal yang justru melapangkan hati adalah iman, adalah tauhid, adalah ketaatan, adalah ilmu. Gitu. Jadi mungkin salah tangkap. Insyaallah. Ya, Masya Allah. Ya, Ustaz Azwar, Ustaz. Jadi dosa itu selalu satu paket dengan namanya kehinaan dan kegalauan.
ya kan? Dosa selalu satu paket, ya, Ustaz, ya. Ya kan? Dosa antara dosa hina kemudian galau itu adalah satu paket yang saling berkaitan. Ya, maka kalau ada yang berbuat dosa meyakini membuat lapang itu nggak betul. Berbuat dosa dia akan dipuji orang banyak, ya nggak betul. Nanti akan terbukti pada akhirnya nanti. Ahsanallahu ilaikum syekhna. Ahsanallahu ilaikum. Selanjutnya Ustadz Yudo, Syekhul Yudo mungkin akan memberikan faedahnya Syekh Yudo. Nah, sepertinya Syekh Yudo belum teman kita ya. Oke, sebelumnya Pak ada yang ingin memberikan ini pada hari Ustadz Indro, Ustadz Nizar, Ustadz Ilham, atau mungkin Ustadz Ilhamuddin membacakan fawaid dari teman-teman. Ustadz Indro, ahlan. Apa namanya? Alam Nasrah Kasodrak itu saya pernah baca, tapi saya lupa ya di mana ya. Itu ada yang mengatakan ada kaitannya dengan peristiwa di belahnya dada Nabi. Apakah nanti kita benar gitu? Kami ketika kami mencari asbabun nuzul surat ini itu belum disebutkan ya. Alam apakah surat ini memiliki asbabun nuzul atau tidak? Allah Ta'ala alam. Nanti kita cari, Ustaz. Ditulis Ustaz Ilham sebagai PR kita, Ustaz. Iya. Afwan, Syekh. Iya. Ahlan, ikhwah. Apakah suara saya kedengaran? Ustaz Nizar, fadhal. Dengar, Ustaz. Naam, Ustaz. Ayo, Ustaz Nizar, fadhal. Ini Ustaz, ini Allah alam, ini entah tadabbur atau tazkiyah. Ini kalau Nggak kita apa-apa. iya. Kalau kita lihat, ini saya ingin membayangkan, menggambarkan secara logika saja. Secara yang tampak. Kalau solder itu betul. Kalau kolop itu kan di dalam ya. Kalau solder kan tampak di depan. Terus beban itu Allah Ta'ala bilang dhahraka itu kan punggung tampak. Artinya kalau tampak, semuanya tampak, dada tampak, punggung tampak. Artinya kalau antum tahu antum di jalan Allah, antum tahu antum sedang memperjuangkan agamanya Allah, tampakkan dadamu, hadapi, berani. Jangan ditampakkan punggung, artinya mundur dan takut. Karena yang di depanmu itu tidak lebih besar daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini menjadi tazkiyah kalau kita menjalankan hal-hal yang baik, angkat dada, tunjukkan, tampakkan gitu. Hadapi, bismillah. Jangan mundur, jangan kau tampakkan punggung, membelakangi dan apalagi kembali seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Kalau ana Ustaz Nizar ya, justru gini, dapat faedah dari antum tuh tadi. Ketika antum menyinggung punggung itu tampak, dada juga tampak. Seberat apapun beban yang menimpai punggung kita, selama itu sesuatu yang sunnah atau wajib, ngajar, nyari nafkah, kerja, dakwah, taklim, nulis, ngaji, itu kan memberatkan punggung juga tuh. Kita kan capek semua itu. Tapi selama itu kebaikan, jangan takut karena itu hakikatnya membuat hati kita tuh sehat itu loh. Nah, kalau jangan-jangan kalau secara fisik apa bisa jadi ini saja, jadi penyeimbang saja. Ketika punggung kita berat, kita harus merunduk, maka dada kita penyeimbang untuk kita tegakkan lagi gitu. Jadi orang itu biar nggak sampai betul-betul jatuh gitu. Iya. Jadi beban kita yang berat adalah di punggung, tapi penguatnya adalah Allah Ta'ala yang ada di dada kita itu. Ya hati kan maksudnya kan? Hati tapi kan nanti tampak di fisiknya kan di dada itu. Iya.
Kalau tentang dada itu, tentang yang isi dada itu anak melihat dari salaf ya, salafus soleh. Lupa ya siapa ya. Jadi Imam Syafi'i, jangan pernah kamu perlihatkan kemelasan kamu, ketidakpunyaan kamu, kefakiran kamu, walaupun kamu nggak punya apa-apa. Nah itu mungkin mirip itu. Seberapapun berat beban kita, dada kita nggak boleh merunduk, nggak boleh minta-minta, nggak boleh merendah, nggak boleh. Ini artinya berbeda dengan pembahasan tawaduk saja. Kalau tawaduk beda lagi. Artinya beda, bahkan kayak Nabi Musa yang ketemu Fir'aun itu ya jangan apa ya, jangan merunduk, jangan takut, tunjukkan kalau ini gambaran secara fisik ya, kalau kita lihat itu kayak malah tegaklah. Artinya jangan pernah pesimis. Kalau kita tahu di jalan Allah itu jangan masih lesuh, bingung, beban. Nah, kalau itu keren itu. Jangan lesu, jangan bingung itu tadi. Iya. Insyaallah. Mendominasi dada kita untuk ditegakkan. Ya, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Ahsanallah ilaika, Ustaz. Ustaz Indro. Jadi saya pernah ingat ini. Jadi wawada'na anka wizrak itu kan bisa diartikan sebagai beban kan. Betapa ketika ayat ini itu kan sebagai penghibur Nabi juga, karena beliau itu menanggung beban umat yang begitu besar di punggungnya gitu. Sehingga Allah meluaskan hati Nabi Muhammad agar tidak menjadi beban. Saya mengambil hikmah di sini bahwasanya setiap perjuangan untuk agama itu pasti Masya Allah, Allah itu akan berikan kelapangan dada. Dan tidak hanya kelapangan dada, kelapangan, seluruh kelapangan lah semuanya. Dada itu kan mencakup semuanya, Pak Ustaz ya. Ketika masalah semuanya, inti. Kita ketika membicarakan nikmat, ya menjadi orang yang qanaah. Ketika membicarakan ilmu, ya diberikan Allah ilmu yang manfaat. Gitu loh. Jadi semua itu bisa kena, semua aspek itu ketika hati tenang, semuanya bisa lapang, seakan-akan lapang. Ketika berbicara tentang musibah, kita berikan sabar. Ketika menghadapi istilahnya apa ya, seperti ketika menghadapi dalam dakwah, ya baik itu mungkin pemimpin yang zalim dan sebagainya, kita diberi rasa sajaah, diberi rasa keberanian. Jadi Allah. Kita yakin setiap perjuangan kita untuk umat itu pasti Allah akan berikan kelapangan. Seperti Allah itu. Keren sekali, Masya Allah. Dan kelapangannya itu tergantung apanya gitu, berimbas ke semua jenis lapangan gitu ya. Ke semua aspek, iya. Kelapangan dada itu akan berimbas kalau dalam kerja diberikan saku sembuhan, kerja malas gitu ya. Betul. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Syekh Indro. Ustadz Afta, silahkan closing statement Ustadz. Tazkiyah Tadabbur Surat Al-Insyarah, Al-Syirah Asy-Syarah. Ahlan wa sahlan. Afan baru gabung, baru selesai tadi. La ba'sa alaikum. Ma fi syai' la tathriba alaikum. Belum ada ini tadi. Ya. Ya, nasihat buat kita apa? Oke. Air. Ya, siap air. Maaf Ibu Syekh. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah, Ustadz Afta, teman-teman semuanya yang senantiasa diberi kesehatan, kelapangan hati oleh Allah SWT. Asykurukum syukran jazilan yang sudah memberikan ilmunya yang sangat banyak sekali di hari ini. Kepada teman-teman semua, mobil khusus Ustadz Bizar, Ustadz Azwar, Ustadz Afta, Ustadz Hawas, Ustadz Indro, Ustadz Nawan, dan semuanya. Nanti
khulasoh dari kok kita ini, kalau mohon ditulis ya, walaupun seringkas mungkin, dikumpulkan di grup, kemudian nanti saya satukan. Karena untuk pertemuan kali ini saya lupa untuk mengetik di faedahnya, karena baru pulang ini dari orang tua di Temanggung, baru sampai Solo, jadi sempat saya ketik, sehingga mohon masing-masing menuliskan faedahnya di grup, nanti kami kumpulkan di satu file. Khairan katsiran ikhwah, atas ilmunya semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ftah lana futuhal arifin, Allahumma zidna al-amal bil ilmi wa ilma qabla al-amali warzuqna al-hifdha wa fahma wa kitabata ma'al anbiya al-mursalin wa awliya as-salihin wa malaikat al-muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sekian. Nasrun minallah fathun karim wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anas ngantuk. Afta. Baru selesai, Pak. Gimana Lapas. Pak Anas kabarnya? Kapan kita ke Usman Coffee lagi nih? Ya, gas lah.